Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roisatul Jamila dengan NIM 1800210241003 dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan isi artikel saya guna untuk memenuhi tugas akhir semester dengan matkul Filsafat Pendidikan Islam. Saya mengambil judul Peserta Didik dalam Pendidikan Islam di Era Modern dengan Teori Empirisme. Pendidikan dalam Islam merupakan upaya pembinaan atau bimbingan kepada peserta didik agar mereka mampu memahami serta mengamalkan ajaran Islam dan menjadikannya sebagai dasar dalam menjalani kehidupan. Pendidikan juga mengalami perkembangan di setiap masanya. Ada dua faktor yang memengaruhi perkembangan manusia, yaitu faktor bawaan dan faktor lingkungan. Teori empirisme berpendapat bahwa pengetahuan manusia itu didapat dari pengalaman yang pernah dilalui. Atkinson menjelaskan bahwa empirisme berasal dari kata empiri yang berarti pengalaman, yaitu pengalaman yang didapat dari alam sebagai sumber pengetahuan. Lalu ada pengamatan dan pengalaman langsung, terutama yang diperoleh melalui penemuan, percobaan, ataupun analisis yang telah dilakukan. Teori empirisme terkenal dengan teorinya, yaitu manusia pada dasarnya lahir sebagaimana contohnya kertas putih yang belum terkena tinta sedikitpun. Kertas putih ini akan memperoleh gambar dan tulisan berdasarkan pengalaman dan lingkungan sekitarnya. Menurut aliran ini, peran pendidik sebagai faktor eksternal sangatlah penting karena dari pendidik tersebut peserta didik dapat mendapatkan pengalaman yang baik ataupun buruk. Nah, contoh lain dari teori empirisme ini seperti halnya dengan orang yang menganggap api itu panas karena dia sendiri pernah mengalami dan menyentuh api dan merasakan sensasi bahwa api itu panas. Lalu ada karakteristik peserta didik di era modern. Pada saat ini, karakteristik yang membentuk peserta didik banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan perkembangan zaman. Teknologi yang semakin berkembang menyebabkan peserta didik memiliki keterampilan digital yang tinggi. Peserta didik juga mampu beradaptasi dengan pesat karena adanya perubahan teknologi yang ada, sehingga peserta didik pada era ini memiliki pemikiran yang lebih kritis. Mereka mendapatkan berbagai informasi yang ada dari berbagai sumber dan media yang tersedia, sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi dengan sempurna informasi yang diperoleh. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa pada era modern ini peserta didik memiliki pengalaman yang cukup berkembang di dalam dunia teknologi. Semakin peserta didik memahami dan menyeimbangkan perubahan yang ada, maka pengalaman yang didapat peserta didik akan semakin luas dan baik. Lalu ada relevansi empirisme sebagai landasan belajar peserta didik modern. Teori empirisme relevan sebagai landasan pokok dalam pembelajaran peserta didik di era modern ini. Dari teori ini, kita dapat menekankan bahwa pengalaman langsung, observasi, dan juga eksperimen sebagai pokok acuan dalam pengetahuan, bukan hanya teori abstrak. Jadi pengalaman itu menjadi acuan utama peserta didik untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Teori ini mendukung peserta didik untuk melakukan pembelajaran aktif, sehingga peserta didik dapat mengembangkan potensi kognitifnya dan memiliki pemikiran yang kritis serta dapat mengimplementasikan pengetahuannya ke dalam praktik nyata dengan lingkungan. Dengan teori ini, peserta didik berarti mengetahui, memahami, dan juga menyerap pengetahuan yang mereka dapatkan. Jadi dari pengetahuan yang mereka dapatkan seperti hanya di sekolah, di rumah, itu mereka mengimplementasikan ke dalam kegiatan sehari-hari sebagai bentuk pengalaman mereka. Jika dibandingkan dengan teknik menghafal atau ceramah yang bersifat satu arah, empirisme mendorong keterlibatan aktif dan peserta didik dengan melakukan pengamatan, eksperimen, menganalisis, serta memberi kritik.
Hal ini mendukung pemahaman yang lebih efektif serta keterlibatan kognitif, emosional, dan psikomotorik peserta didik. Jadi, jika hanya teori yang kita dapatkan, maka kita akan mendapatkan lebih sedikit pengalaman. Namun, jika kita dapat meneliti, bahkan menganalisis sebuah permasalahan, kita dapat mengolah pengalaman kita menjadi lebih baik dan lebih banyak. Maka dari itu, pengetahuan kita juga dapat lebih banyak lagi. Karena pendekatan empirisme ini menyoroti pentingnya pengalaman dan keterlibatan dengan lingkungan sekitar, maka proses pembelajaran menjadi lebih dinamis, di mana pelajar akan terus mendapatkan pengetahuan sepanjang hidup melalui pengalaman yang berbeda. Ini sesuai dengan zaman modern yang cepat berubah. Di dalam konteks pendidikan Islam masa kini, teori empirisme dapat dipadukan dengan teori lain untuk mencapai pendidikan yang menyeluruh berdasarkan ajaran agama Islam. Lalu, dalam artikel tersebut, saya juga membahas peran lingkungan sosial, teknologi, dan budaya digital. Yang pertama itu adalah lingkungan sosial, mencakup keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Keluarga menjadi lingkungan pertama tempat peserta didik memperoleh pengalaman, seperti halnya kebiasaan ibadah, etika sehari-hari, dan norma yang diajarkan oleh orang tua. Dalam perspektif empirisme, pengalaman awal yang bersifat indrawi dan emosional ini menjadi fondasi bagi pembentukan pengetahuan moral dan praktis. Jadi lingkungan keluarga itu menjadi fondasi utama dalam perkembangan seorang anak. Kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang pertama itu berasal dari keluarga, kemudian baru dari sekolah. Yang kedua itu dari sekolah, kemudian memperluas pengalaman tersebut melalui pembelajaran berbasis praktik seperti kegiatan proyek sosial ataupun pembiasaan ibadah. Seperti contohnya pembiasaan sholat duha di sekolah, pembiasaan sholat zuhur berjamaah di sekolah, dan lain-lain. Pendekatan ini memberi siswa kesempatan untuk mengamalkan nilai-nilai Islam secara langsung dan melakukan refleksi. Berbagai penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa metode berbasis pengalaman dalam pendidikan agama Islam efektif meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa. Lalu ada lingkungan komunitas seperti halnya remaja masjid, karang taruna, ataupun kegiatan pengajian di lingkungan sekitar rumah menjadi ruang tambahan bagi peserta didik untuk memperoleh pengalaman sosial dan keagamaan secara kolektif. Aktivitas bersama yang berulang memperkuat nilai keberagaman melalui interaksi dan praktik nyata. Lalu ada peran teknologi digital. Teknologi memperkaya pengalaman belajar peserta didik melalui media audiovisual dan platform online yang memperdalam pemahaman agama. Namun adanya hoaks dan konten intoleran menjadi risiko yang dapat mempengaruhi mereka secara negatif, sehingga kemampuan menyaring informasi sangat diperlukan. Lalu ada peran budaya digital. Media sosial menjadi sarana dakwah dan tempat mengakses pengalaman religius secara daring. Tetapi hal tersebut juga membuka peluang munculnya konten ekstrim jika tanpa pengawasan. Budaya digital yang serba visual menuntut penyampaian materi keagamaan yang menarik, ringkas, dan sesuai konteks agar dapat mudah diterima peserta didik. Lalu, ada kelebihan dan keterbatasan empirisme di era digital bagi peserta didik. Meskipun dari empirisme ini memiliki banyak kelebihan, namun juga memiliki kekurangan. Namun, hal yang saya jelaskan pertama yaitu dari kelebihan empirisme di era digital. Yang pertama itu memperluas pengalaman keagamaan. Teknologi memudahkan peserta didik dalam mengakses kajian, ceramah, tafsir, dan juga materi keagamaan di berbagai wilayah. Jadi hal ini sangat membantu siswa di daerah terpencil yang memiliki keterbatasan sumber belajar. Jadi dari media digital ini siswa dapat mendapatkan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman yang baik di berbagai tempat, seperti halnya sedang di desa yang terpencil, di warung kopi, di
manapun. Lalu ada memori dan dokumentasi pengalaman untuk refleksi. Platform digital menyediakan ruang untuk menyimpan dokumentasi kegiatan belajar. Catatan ini mendukung proses empirisme, seperti hanya mendapatkan ilmu, terus lalu menganalisis dan juga mengimplementasikan ke dalam kegiatan sehari-hari, sehingga perkembangan diri itu lebih terarah. Jadi dari media dokumentasi, peserta didik itu dapat melihat kembali apa yang telah ia dapatkan dari pengetahuan sebelumnya, lalu ia dapat mengevaluasi apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari pengetahuan tersebut. Lalu ada mendorong kemandirian belajar dan berpikir kritis. Akses informasi yang luas membuat siswa terbiasa mencari, menilai, dan juga membandingkan data. Hal ini melatih kemampuan analisis dan evaluatif yang sejalan dengan tuntunan Islam dalam tadabbur dan juga tafakur. Lalu keterbatasan empirisme di era digital itu ada yang pertama, pengalaman negatif dan distorsi nilai. Internet menyediakan informasi yang tidak sesuai nilai Islam seperti halnya pornografi, kebencian, dan juga hoaks. Jika pengalaman tidak disaring secara maksimal, peserta didik dapat keliru memahami ilmu dan juga membentuk karakter yang menyimpang. Lalu ada minimnya refleksi yang mendalam. Kemudian akses membuat peserta didik cenderung pasif dan tidak menganalisis informasi secara kritis. Akibatnya pengalaman digital tidak berubah menjadi pelajaran bermakna sebagaimana dituntut dalam empirisme. Jadi contohnya itu pada AI. Kita mencari informasi dari AI, namun jika kita tidak menganalisis informasi tersebut dan tidak menyaring informasi yang disediakan AI tersebut, kita menjadi tidak kritis dan bergantung pada AI tersebut. Lalu ada kesenjangan akses dan kapasitas guru. Keterbatasan perangkat internet serta kemampuan TIK guru menyebabkan pengalaman digital tidak optimal. Dampaknya perkembangan kognitif, moral, dan spiritual siswa menjadi tidak merata. Mengingat pendidik menjadi hal dasar yang menjadi acuan apakah pengalaman peserta didik itu baik ataupun buruk. Lalu ada validitas dan autentisitas ilmu. Banyak konten keagamaan yang tidak valid sehingga peserta didik berpotensi salah memahami ajaran Islam. Pendidikan perlu menekankan pentingnya merujuk pada sumber sahih dan ulama yang kredibel. Jadi walaupun dari kita mendapatkan informasi keagamaan dari media digital, kita juga perlu menyaring informasi tersebut apakah yang disediakan dari digital tersebut sesuai dengan ajaran Islam ataupun tidak. Jadi kesimpulannya adalah penelitian ini mengungkapkan bahwa teori empirisme yang menegaskan bahwa pengalaman adalah sumber utama dalam pengembangan pengetahuan. Melalui analisis sumber-sumber literatur, terlihat bahwa pengalaman langsung yang diraih melalui interaksi sosial, teknologi digital, dan budaya digital dapat secara signifikan meningkatkan pemahaman, kemampuan berpikir kritis, serta pembentukan karakter keagamaan peserta didik secara lebih menyeluruh. Hal ini juga memberikan jawaban terhadap dugaan bahwa di zaman modern ini peserta didik mendapatkan pengetahuan terutama melalui beragam pengalaman baik yang nyata maupun dari virtual. Penemuan dari teori ini menunjukkan bahwa teori empiris berpotensi untuk memperkaya metode pendidikan Islam dengan cara memperluas akses terhadap pengalaman religius, meningkatkan kemampuan belajar secara mandiri, maupun mendukung pemikiran kritis yang reflektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.